Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan hari ini, Om Bos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang cukup spesial. Memang dia bukan sport car, memang bukan mobil yang sampai istimewa karena kecepatannya atau karena bentuknya yang unik, tapi dia istimewa karena populasinya sangat terbatas di negara kita. Dia adalah sebuah Kia Optima tahun 2014. Mobil ini adalah mobil sedan premium dari Korea yang dipakai oleh orang-orang kaya lama di Eropa. Jadi kalau katakanlah opa-opa yang udah mapan nih, kalau di Korea dipakai mobil ini. Nah, kelebihannya dari mobil ini adalah kalian lihat tongkrongannya sangat amat mewah. Mewah tapi tidak berlebihan seperti khas produk-produk Korea pada umumnya. Kita lihat dulu bagian depannya. Kap mesinnya cukup simple, hanya ada satu aksen di kiri dan kanan ini, kayak profil ini, kayak punuk kalau Om Bos kalau ngomong nih, kayak begini, memberikan kesan cukup muscular. Lalu kita lihat kemari, ada logo Kia. Ini logo Kianya masih yang model zamannya. Sekarang kan logo Kianya udah agak berubah. Nah ini model masih yang belum facelift kalau logonya. Grillnya seperti ikan hiu gitu ya, kayak ikan nih kalau dari jauh grillnya. Nah ini grillnya khas Kia pada zamannya. Ini GT Line, ini Om Bos tambahin. Ini kalau di sini sebenarnya nggak ada GT Line, tapi kalau di negara asalnya, di negeri ginseng, GT Line itu tipe tertinggi. Ini tipe tertinggi karena udah dilengkapi dengan sunroof. Terus kita lihat ke bawah, lampunya sendiri ini cukup terang. Jadi lampunya memang teknologinya masih HID, belum sampai full LED kayak zaman-zaman now, tapi ini cukup mumpuni. Ada DRL-nya, DRL-nya keren, warnanya putih kayak alis gitu pada saat nyala. Terus kita turun lihat bempernya profilnya agak sedikit unik nih, karena dia berundak-undak kayak terasering nih. Di sini ada gini. Terus di sini ada aksen hitamnya. Which is ini di mobil putih keren karena dia jadinya kontras. Kalau mobilnya warna gelap mungkin kurang kentara. Fog lamp masih normal, tapi ini udah Om Bos ganti pakai LED yang bisa warnanya kuning sama putih. Ini LED-nya keren. Nah di bawah ini yang unik ada sebuah seperti splitter ala-ala nih kayak begini. Nih yang hitam ini nih. Nah cuman ini entah mengapa ya, ini suka kadang-kadang gak serut kalau dia punya tanjakannya agak tinggi ya. Keep in mind nih agak ceper gara-gara ada ini, tapi ini memberikan aksen gak polos, memberikan kesan yang cukup sporty untuk sedan besar ini. Sekarang kita lihat velgnya. Velgnya udah cukup keren nih. Dia warnanya ada perpaduan polis sama grey. Jadi dia bener-bener keren. Ringnya ring 18. Jadi cukup gede, cukup mumpuni. Bentuknya nggak ngebosenin. Tengahnya ada dopnya. Ininya gambar Kia. Terus udah cukup gede. Dia punya pengeremannya. Jadi untuk menyetop mobil ini tidak perlu khawatir. Terus kita spakbornya. Kalau kata anak sekarang, fendernya. Nah, ini fendernya ada aksen ini. Ini cukup unik aksennya. Jadi dia memberikan kesan yang cukup sporty. Dan bisa juga memberikan ala-ala racing di mobil ini. Terus kita mundur sedikit, kita lihat bagian sampingnya. Spionnya ada kayak, ini katanya sih konon buat aerodinamis nih, ada kayak gini-giniannya. Untuk membantu mengalirkan udara ke belakang mobil. Yang paling menarik, yang menjadi simbol status adalah ini panoramik sunroof yang gede banget. Ini kaca. Terus ini bisa dibuka, ntar kita kasih unjuk di dalam, pokoknya keren banget deh. Terus kita lihat pintunya. Kalau pintu dari depan ini ada satu tarikan garis yang sangat amat tegas. Terus sampai kemari. Jadi memberikan kesan mobilnya kayak gini. Kayak gitu. Keren. Tarikan pintu, handle pintu sih normal kayak biasa. Tapi dia sudah keyless entry, jadi ada tombolnya untuk bisa buka tutup, tinggal ngantongin kunci. Terus kita bisa masuk. Di sini ada garis lagi yang cukup oke. Jadi pintunya kan ini agak tinggi gitu. Jadi supaya nggak terlalu polos dikasih garis nih. Cukup oke, berikan kesan nggak polos-polos banget. Side skirt seperti bisa dilihat. Side skirtnya sih no complaint. Sudah cukup keren. Terus kita mundur ke belakang. Velg belakangnya juga sudah menggunakan two-tone yang sama seperti depan. Karena kalau velgnya depan belakang beda tuh aneh. Ukurannya sama 18. Terus remnya yang penting udah disc brake. Jadi nggak zaman tromol-tromolan lagi, udah nggak ada. Jadi mobil ini sudah menggunakan teknologi pengereman yang terkini. Yuk sekarang kita mundur ke belakang, kita lihat bagasinya. Bagasinya kagak kalah keren. Dia punya bagasi, lampunya. Ini kalau malam nih kalau nyala ya. Dia punya
LED-nya bener-bener keren, kayak ada framingnya gitu, memberikan kesan mobilnya ala-ala Audi. Bumper belakang sih simple, cuman memang kalau bumper belakang ini mobil-mobil model begini pasti begitu, hanya seperti ini biasa. Yang unik adalah di knalpotnya, ada dua, jadi dual exhaust. Asli, bukannya satu sebelah nyala sebelah enggak, dua-duanya nyala, dan dia punya diffuser, udah kayak Ferrari gitu. Set, ala-ala Ferrari balap. Top. Logo Kia tetap nggak boleh lupa. Ini mobil Kia, dia bangga sekali, logonya gede banget. Meskipun kerenan yang sekarang logonya, tapi ya ini memang pada eranya gini. Tapi kayaknya di online store ada yang jual deh, logonya bisa diganti jadi logo yang agak lebih baru. Itu mungkin lebih fresh lagi. GT Line, ini seperti tadi Om Bos bilang, Kia yang dijual di ATPM Indonesia nggak ada sebenarnya tipe GT Line. Tetapi karena Om Bos pelajari ini tipe tertinggi yang udah ada panoramic sunroofnya, di negara asalnya itu adalah GT Line, makanya kita beliin emblem original GT Line dan kita pasangin. Jadi bukan wannabe gitu, bukan. Ini memang asli GT Line. Yuk sekarang kita lihat lagi bagian lainnya. Masuk ke bagian interior, kita akan disambut dengan interior khas mobil Kia, mobil Korea, di mana dia tidak terlalu banyak modelnya, alias modelnya itu standar. Memang mungkin bagi sebagian orang yang terbiasa melihat mobil zaman sekarang banget, ini terlihat old school, tapi sebenarnya enggak. Ini merupakan ciri khas esensi dasar dari sebuah mobil yang memang low key, low profile, tapi memang mewahnya masih dapat. Kita lihat atu-atu ya, kita lihat dari setirnya. Setirnya seperti ini, dia sudah menggunakan multi-function steering wheel yang tombolnya banyak. Cruise control juga ada. Kalau di Korea katanya jalannya nggak macet, maka dikasih cruise control. Pedal shift juga ada nih. Pedal shiftnya bener-bener enak digenggam. Dan juga feel-nya kayak dapat feel-nya. Tuas untuk lampu-lampu di sebelah kanan, di kiri-kiri wiper seperti mobil Jepang. Instrumen cluster simple tapi bener-bener tegas. Dia punya lampunya semua nyalanya terang. Material dashboard. Nah, materialnya tidak terlalu mewah tapi juga bukan murahan. Jadi kalau diketok-ketok ini, nah bunyinya nggak sampai yang kayak Tupperware gitu, yang kayak plastik ember gitu, nggak. Ini cukup soft touch. Di sini permainan warna terjadi, di mana ada warna hitam dan juga ada warna yang agak terang di sini, warna beige. Di sini juga ada dia punya aksen silver yang katanya memberikan kesan mewah untuk orang-orang Korea. Kita lihat ke tengah. Nah, ini memang masih agak jadul ya, ini nggak bisa dipungkirin. Belum ada monitornya. Tapi dia ada Bluetooth. Dan speakernya suaranya lumayan. Jadi kita bisa konekin HP. Kita dengar musik melalui ini. Di sini AC-nya udah dual zone. Kiri kanan sudah bisa menentukan dia punya masing-masing punya temperatur. Turun ke bawah seperti biasa ada USB, punya slot, sama dia punya cigarette lighter yang bisa merangkap menjadi power outlet. Tuas transmisi seperti pesawat terbang nih kayak begini. Dia menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan dengan manual mode, bisa dioperasikan lewat sini maupun lewat pedal shift. Cup holder seperti biasa, di sini juga ada armrest yang materialnya semuanya baik. Ini juga semua materialnya baik. Jadi sangat nyaman berada di mobil ini. Lalu kita lihat dia punya bagian atas ini, semua sun visor-nya sudah dilengkapi dengan lampu, vanity mirror-nya lengkap dengan lampunya. Terus di sini juga ada untuk mengoperasikan panoramic roof yang sangat keren ini. Mau lihat kayak gimana? Yuk kita nyalain dulu mesinnya, baru habis ini kita buka panoramiknya. Sekarang kita buka dulu dia punya panoramiknya. Set, sekali tuas itu bisa langsung terbuka semuanya sampai kaca-kacanya dibuka. Tapi memang kalau di Jakarta kan kadang-kadang udaranya kurang bersih. Kita biasanya tutup kacanya, hanya buka cover bludrunya aja. Jadi seperti gini settingan biasa nih. Nah, ini settingannya benar-benar settingan yang sangat sering Om Bos pakai karena dia memberikan kesan lega dan mewah. Kalian lihat kacanya ini sangat besar dan bukan cuma satu, tapi dua. Kayak Mercy deh, persis biasa Mercy pakai begini. Memang di tengah-tengah masih ada pilarnya kayak gini, masih ada tulangannya. Tapi nggak ada masalah, tulangannya sendiri ini Om Bos pernah ngecek di
Google, kenapa harus ada gini? Karena ini bagian daripada strukturalnya, kata ini wajib ada. Jadi kita tetap bisa mengambil titik tengah antara kekerenan, punya dua kaca yang gede, tetapi tetap safety. Sekarang kita duduk di dalam mobilnya, di bagian belakang. Jadi bos dulu. Duduk di belakang mobil ini, kita berasa jadi bos Korea. Kayak bos perusahaan besar. Set, kenapa? Karena dia benar-benar lega. Kalian lihat, dia punya leg roomnya nih, jarak dengkulnya. Ini posisi mengemudi Om Bos, tinggi AI 170 cm. Masih ada ruangan sejengkal. Jadi benar-benar lega. Terus dia punya material jok nih semua sangat nyaman. Busanya banyak, empuk. Terus dia ada kayak lubang-lubang gininya nih. Jadi ini benar-benar bisa menyangga betis kita saat kita gini-gini. Dan sandarannya posisinya sangat ideal. Jadi benar-benar enak untuk di sini. Mau selonjoran dikit begini juga kaki masih bisa begini. Mau tegak segini maksimal juga enak. Nice. Headroom. Nah ini dengan jambul bisa kalian lihat lah ya. Masih ada space nih, jambul udah agak tinggi. Tetap masih ada space, tapi memang karena ada panoramik agak sedikit termakan. Wajar, memang dia punya strukturalnya harus begitu. Lalu kita lihat kelengkapan ya. Seperti biasa power window ada. Cup holder ada. Ada pocket sini buat naruh-naruh dokumen-dokumen penting punya negara. Terus di sini juga ada armrest, bisa kita tarik dan kita turunin. Jadi bisa begini. Dan sini ada cup holder lagi. Oh ya, supaya bos besar tidak kegerahan di belakang, ada juga ventilasi udaranya. Ini yang benar-benar mengalirkan AC, bukan cuma angin. Dua, memang dia punya nasib masih mesti ke depan. Maksudnya temperaturnya sama dia punya semburan anginnya lewat depan. Tapi nggak ada masalah, tinggal bilang, Pir, kencengin AC. Nah, kalau bos kan nggak boleh capek. Kalau mencet sendiri masih belum bos. Kalau pakai mulut baru jadi bos. Sekarang kita lihat yuk bagasinya. Buat buka bagasi, di sini ada tombolnya. Tinggal diginiin. Memang dia belum otomatis atau power back door. Sangat disayangkan, tapi tetap tidak masalah. Kita berolahraga menggunakan tangan. Kita lihat dulu finishingnya. Bludru-bludrunya semuanya ini high quality. Sangat halus untuk dipegang. Terus seperti bisa dilihat, dia punya dimensi cukup besar. Ini dengan mudah mengambil, memuat koper-koper yang besar, bisa masuk. Tas golf sih feeling-feelingan masuk, tapi terus terang Ai nggak main golf, jadi Ai kurang tahu. Mungkin yang jago golf silahkan kasih pandangan. Intinya gede. Kalaupun dirasa kurang, kita bisa memperluas bagasinya dengan menarik tuas yang ada di sini, tulisan pull, tarik aja, tot, itunya akan jatuh ke depan nih, kiri sama kanan. Jadi kalau barang panjang bisa dimasukin gitu. Terus yang penting ada ban serep, tentunya ban serep ada di kolong sini. Dia punya ban serep dengan baik hati Kia memberikan yang ukurannya 18 juga. Cuman entah mengapa kok model peleknya lain sama yang nempel. Nah itu juga nggak tahu, bisa kalian tanya sendiri ke Kia. Untuk nutup bagasi dengan sangat mudah, tinggal kita gabrugin aja seperti ini. Dan kita lihat sekarang bagian mesinnya. Buat buka kap mesin kita tinggal tarik tuas dari sana di bawah setir, terus kita tinggal giniin. Kap mesinnya udah ada pegasnya, jadi kita nggak repot. Mantap. Seperti bisa dilihat dia udah dicat, terus dia punya peredamnya cukup berkualitas, makanya tidak heran mesinnya tidak terlalu bising masuk ke dalam, dan juga dia bisa meredam panas dengan baik. Nah mesinnya ini mesin yang oke lah, tidak ada yang sampai istimewa banget, tetapi dia mesinnya bandel, itu kelebihannya. Menggunakan mesin bensin 2400 cc 4 silinder, normally aspirated alias nggak ada turbo, nggak ada hybrid, nggak ada supercharge, kagak ada. Jadi ini konvensional, sekonvensional-konvensionalnya. Menghasilkan tenaga yang cukup lumayan, 180 PS dengan torsi 231 Nm. Berpenggerak roda depan, makanya posisi mesinnya begini, dan transmisinya otomatis 6 percepatan. Seperti apa performanya? Mari sekarang kita muter-muter, geber-geber naik Kia Optima ini. Let's go! Yuk kita muter-muter naik Kia Optima sedan mewah premium dari Korea ini. Kita tes satu-satu gimana sih sensasi berkendaranya mobil ini, apakah dia layak disebut sedan mewah apa kagak. Nah kita buktiin klaimnya, katanya sedan mewah Korea, luxury.
Kita cobain nih satu-satu ya. Seperti biasa, jangan lupa pakai seat belt, itu penting. Wajib bro, seat belt bro, biar semuanya aman di jalan. Jangan sampai kita jalan-jalan nggak pakai seat belt. Memang kalau mau dibilang lebih enak, lebih nyaman ya mungkin nggak pakai seat belt lebih nyaman, tapi kita nggak pernah tahu kapan seat belt itu diperlukan. Ada baiknya kita selalu siap sedia. Nah, sekarang kita bahas ya, satu ya. Mulain dari mesin dulu deh kayak biasa. Mobilnya ini larinya enak, kencang banget kagak, pelan kagak, sesuai dengan mobilnya. Dia menggunakan mesin bensin 2400 cc, 4 silinder. Kodenya kalau menurut Kia tuh Theta 2 dengan tenaga 180 PS dan torsi 231 Nm. Transmisinya automatic 6 speed, penggeraknya front wheel drive, roda depan. Bagaimana karakter mesinnya? Karakter mesinnya khas NA. Dia revy. Jadi revy meaning kalau lagi digeber-geber di putaran tinggi lebih asik, tapi dari putaran bawah pun cukup terisi. Respon pedal gasnya sensitif, meaning dia responsif, bukan sensitif. Koreksi, responsif. Jadi di detik itu langsung mobilnya gitu. Terus dia punya posisi mengemudi cukup ergonomis, tapi agak tinggi kayaknya. Tapi cukup ergonomis, cuman agak sedikit tinggi. Kaca-kaca gede, pilar masih oke, spion gede, semua oke, gak ada masalah. Feeling setir cukup, bobotnya cukup pas, gak terlalu berat, gak terlalu enteng, jadi ya oke lah untuk hari-hari sih, mantep. Terus dia punya posisi pedal juga semuanya ini enak sih, pas. Setirnya juga dibalut kulitnya juga high quality, nice. Respon remnya enak, feelnya enak. Suspensinya agak antik nih. Jadi antik ini begini, di kecepatan rendah dia empuk, kecepatan tinggi stiff. It's a good point. Tetapi kadang-kadang di kecepatan rendah dia terlalu empuk. Jadi kadang-kadang percaya nggak percaya geserot. Antik kan mobil standar bisa geserot nah mobil ini. Tapi sebenarnya dia baik, meaning di jalan di low speed dia lembut, di high speed dia stiffen gitu. Jadi ya memang sesuai dengan karakternya kali ya, emang mobilnya mau gitu kali. Terus dia punya body, ini mobil agak gede, agak panjang, agak lebar, jadi nggak terlalu lincah selap-selip gitu. Terus dia punya kelengkapan mengemudi standar lah ya, oke lah semuanya, nggak ada yang kurang gitu, nggak ada. Kita geber dikit, kita betot, kita dengar bunyi mesinnya, oke? Kita betot nih, dong, kosong nih, dong. Full throttle, maximum gas. Nah, bunyi mesinnya kayak gitu. Gitu. Smooth sih, very smooth, very nice. Oke lah, effortless mesinnya. Tenaga cukup untuk mobilnya, I like it. Mantap. Material kabin, jok-joknya semua cukup oke. Akomodasi juga belakangnya lega, bagasi juga lega. Jadi ini mobil lega, enak buat orang-orang yang suka lega-legaan, bawa penumpang, bawa barang, adequate, cocok nih mobil ini. Love it. Fitur-fitur juga cukup keren kayak orang kaya, double kaca nih, keren. Bisa dibuka yang ini, yang belakang kagak. NVH, nah, cukup kedap tuh, knalpotnya motor nggak brong banget. Cukup kedap, tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi cukup oke. Road noise juga semua terisolir dengan baik. All in all, this is a very good car. Buat kalian yang pingin tampil beda, meaning kalian ingin sebuah mobil yang berbeda daripada yang umum, terus dapat kemewahan, terus juga reliability, Kia cukup reliable. Terus juga harga belinya, kalau kalian beli sekarang kan tadi udah second ya, itu di kisaran 250 jutaan, is very nice, good value for money. And then it's a practical daily car, one car for all, cocok naik mobil ini. Pokoknya dia menyenangkan untuk menemani beraktivitas. Jadi dia a good all rounder, tidak ada satu hal yang mencolok. Kayak cowok tuh, cowok rata-rata gitu, nggak ganteng-ganteng banget kagak, pinter banget kagak, kaya banget juga kagak.
Tapi tetap ada pangsa pasarnya, yaitu orang yang mau main safety. Dalam artian mau mobil yang bisa melakukan semua. Tapi dia berani juga ngambil tipe dikit resiko dengan memilih tipe merek yang nggak populer. Terus dia juga anti mainstream. Dia kagak mau umum dan pasaran mobilnya. Nah, ini cocok. Kia Optima Sedan. Oke. Cukup untuk video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram @ascienti. Dan komen-komen silakan. Saran-saran, kritik, pertanyaan, satu persatu pasti kita balas. Nah, pokoknya kalau disupport makin rajin deh kita bikin video. Oke. Makasih banget udah nonton. Tuhan berkati selalu. Salam SKB. Sehat, kaya raya, dan bahagia. See you on the next video. Bye. Dalam acara Ombos TV, pada kesempatan hari ini Ombos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil. Oh iya, kenapa tuh? Belum. Sudah menggunakan by Zinon. Oke, salah deh, Zinon pulang.